ulurkan biji matamu keluar ila ma matta'na bihi, kepada orang yang kami kasih nikmat. Sakit otak kita kalau kita ulurkan biji mata kita menengok orang punya nikmat, menengok kawan beli kulkas awak yang kedinginan, detak jantung berdegup 150/180. Jantung yang normal macam jantung saya, itu yang normal. Tapi kalau yang tak normal, jantung ini tidak normal disebabkan dua. Yang pertama, jatuh cinta. Yang kedua, jatuh tempo. Betul, Bu? Betul katanya. Ibu, kalau saya sedang ceramah itu ada macam bertanya, nggak usah dijawab. Karena itu nanti saya jawab sendiri. Kalau sudah hijrah, berarti kita sudah pindah dan kita sudah meninggalkan. Hijrah itu ada 3. Berapa? Bisa diingat? Belum saya sampaikan. Hijrah yang pertama adalah hijrah fikriyah. Apa namanya? Fikriyah. Fikri, pemikiran. Ibu ada pikiran? Alhamdulillah. Hijrah yang pertama adalah hijrah pemikiran. Berpikir. Dari mana kepala ini berpikir? Dari 2 pintu. Pintu yang pertama, mata. Pintu yang kedua, telinga. Karena ada mata dan telinga lah kita berpikir. Betul? Coba pokak-pokakkan telinga, buto-butokan mata. Pasti kita tak berpikir. Makin dibuka mata, makin banyak berpikir. Tengok kawan sebelah, kok muka dia putih? Apa merek skincare-nya? Tengok kawan sebelah, kok tas kulitnya mahal? Mohon kalau mendengar ceramah saya jangan menyangka, ini Ustaz ini menyindir nih, enggak. Mendengar ceramah Ustaz Somad itu kuncinya 1, jangan tersinggung. Ada beberapa orang tersinggung, pulang, meninggal. Maka pikiran ini datangnya dari mata. Maka kita dilarang untuk duduk di pinggir jalan. Karena kalau di pinggir jalan, menengok orang besar pakai baju kekecilan, orang kecil pakai baju. Nah, pengalaman nampaknya. Itulah kenapa bapak-bapak yang di depan ini dari tadi saya tengok menunduk aja. Kenapa? Karena mau ditengok bini orang. Bukan berarti mereka ini mengantuk. Mereka ini menjaga mata. Dia menunduk. Yang ditengoknya handphone. Isinya bini orang juga. Mana ada orang ini nengok handphone, tengok. Ini fitnah aja Ustaz Somad. Jadi hijrah fikriyah adalah hijrah pemikiran. Ditengok mobil orang baru, kacau pikiran. Wah, berapalah DP-nya ini? Ini mobil minyak apa mobil listrik? Kalau mobil minyak, solar naik. Kalau mobil listrik, pemadaman bergilir. Kenapa dipikirkan mobil orang? Maka yang paling merusak ini adalah pikiran. Itu kenapa orang gila tak sakit. Karena dia tak berpikir. Ibu mau sehat? Jangan berpikir. Berpikir, menengok rumah orang, berpikir. Gara-gara pikiran susah, naik semuanya. Kolesterol naik, gula darah naik, diabetes naik, asam lambung naik. Satu yang turun ke bawah, asam urat. Tapi ibu-ibu yang ada semua ini semuanya sehat
sehat. Kenapa? Karena pikirannya sehat. Jadi kalau begitu tak boleh kami menengok Pak Ustadz. Boleh. Tengoklah Masjid Ar-Rahman. Berpikirlah kita. Dari menengok ini lalu berpikir. Aku jangan mati sebelum membangun masjid seperti Masjid Ar-Rahman. Bawa anak ibu ke sini. Keliling jalan-jalan. Bilang sama dia. Nanti kalau kau jadi orang kaya. Kau pejabat. Kau berduit. Buat masjid seperti Masjid Ar-Rahman. Amin. Mohon maaf, ibu namanya siapa? Hah? Ibu Erdanis. Nama masjidnya nanti Masjid Hajjah Erdanis. Ustadz Somad satu aja yang disebutnya. Itu yang paling dekat. Dan yang saya tanya ibu-ibu. Nanti kalau saya tanya anak gadis, menimbulkan fitnah. Ibu, kalau mata saya nanti terlalu lama menengok begini, jangan curiga. Saya ini rabun. Gigi saya bercabut di bawah, satu di Mesir, satu di Maroko, satu di Pekanbaru, satu lagi di Rimbo Panjang. Jadi sudah 4 dicabut. Kata orang, jangan cabut gigi waktu sedang sakit. Nanti rabun. Saya tak peduli. Dokter itu bertanya, sakit Pak? Tidak. Bilang. Cabut ya? Cabut. Dicabut. Efeknya rabun. Tapi ada hikmahnya. Supaya dosa tak banyak. Ini saya tak bisa membedakan nenek-nenek sama anak gadis. Sama aja semuanya. Rabun. Kenapa Ustadz tak pakai kacamata? Sedang tak pakai kacamata aja dibilang orang muda. Apalagi, tengoklah komen terakhir di Instagram saya yang followernya 10 juta itu. Udah nengok? Follow lah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hijrah yang pertama, hijrah pikiran. Pikiran ini yang paling jahat. Mendiamkan mulut bisa. Mendiamkan tangan bisa. Mendiamkan kaki bisa. Mendiamkan pikiran tak bisa. Pejamkan mata, duduk di rumah, berpikir. Si Anu lakinya ganteng. Matanya biru, rambutnya pirang, perutnya six pack. Nggak bisa pikiran ini. Makanya untuk supaya pikiran ini jangan berpikir macam-macam, banyak-banyak berzikir. Subhanallah walhamdulillah. Waktu ibu berzikir tadi, fikir jalan atau tidak? Kita ulang sekali lagi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Berhenti pikiran waktu berzikir. Saya katanya dikasih banyak-banyak baca Yasin. Bagus. Terus mana yang udah kau amalkan? Satu pun belum. Solawat berhenti. Baca Quran berhenti. Yasin wal Quranil Hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim tanzilal litudhira qauman ma udhira aba'uhum. Berhenti. Udah, jangan teruskan. Zuhur baru selesai nanti. Maka kalau ada ustadz yang mengatakan mari berzikir, mari bersodakoh, mari baca Yasin, sesungguhnya itu semua
supaya jangan letih. Letih pikiran ini. Badan ini sebetulnya tidak letih. Yang letih ini pikiran. Menengok kawan renovasi rumah. Pergi undangan. Sampai di tempat undangan, nampak cincin kawan. Berdenyut dia sampai. Betul, Bu? Begitulah kalau orang sudah berzikir. Maka pikiran ini mesti diluruskan. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Cukupnya banyak-banyak nanti. Itu semua. Celakanya zaman sekarang, zaman dulu kalau kita tidak ke rumah orang, tidak nampak nikmat orang. Masuk rumah, kunci. Masuk kamar, kunci. Masuk lemari. Zaman dulu, kalau kita tidak keluar rumah, tak nampak. Zaman sekarang, masuk rumah, masuk kamar, masuk lemari, tetap nampak. Dia kok jalan-jalan ke Alahan Panjang. Awak cuman ke danau buatan. Scroll, 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 scroll. Dan semua tetangga susah pikiran. Mau dilarang orang pakai handphone. Tak bersuara atau tidak bersuara? Kalau saya berzikir bersuara. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tapi ada orang berzikirnya sir khafi. Terserahlah. Kan? Mulai berubah pikiran saya gara-gara mata nih. Kenapa? Saya tengok ada gelas. Ini jangan kasih ustadz penceramah minum teh yang manis-manis. Kenapa? Karena ustadz lama berdiri, jarang olahraga, lehernya panas, masuk gula putih. Apalagi sekarang efisiensi. Kenapa Ustadz Anu meninggal? Gara-gara penyakit gula, diabetes mellitus. Datanglah pengajian for cintaku, dijamin sehat walafiat. Kenapa? Banyak-banyak minum air putih. Ini nampak Ustadz ini macam-macam menyindir nampak. Saya ini Ustadz yang tak pandai sindir menyindir. Saya ini orangnya to the point. Langsung saja. Saya tadi duduk. Saya tengok Pak Kapolda. Saya tengok pula Imam Besar Ustadz Subli. Tak ada yang makan kue. Saya tengok mereka pun tidak, saya pun tidak. Gara-gara mata ini juga lah. Mata ini menengok. Saya tengok, 2 kali saya tengok. Saya tengok Pak Kapolda, tak makan. Saya pun gak enak juga kan. Jadi kenapa Ustaz tak makan? Kue kotak saya tak ada. Ini gara-gara mata nih, gara-gara mata nih. Ini Ustaz ini nampaknya bukan menyindir. Pikiran ini rusak gara-gara mata. La tamuddanna ainaika. Jangan kau ulurkan biji matamu. Bahasa Al-Quran itu sangat dalam. Jangan menengok. Jangan menengok. Apa bahasa awak kalau jangan menengok? Kalau tompek kami, don't see. Jangan menengok. Bahasa Arabnya jangan menengok. La tanzur. Jangan menengok. Tapi Al-Quran tidak pakai jangan menengok. La tamuddanna ainaika. Jangan kau ulurkan biji matamu keluar. Ila ma matta'na bihi. Kepada orang yang kami kasih nikmat. Sakit otak kita kalau kita ulurkan biji mata kita menengok orang punya nikmat. Menengok kawan beli kulkas, awak yang kedinginan. Detak jantung berdegup 150/180. Jantung yang normal macam jantung saya.
Itu yang normal. Tapi kalau yang tak normal, jantung ini tidak normal disebabkan dua. Yang pertama, jatuh cinta. Yang kedua, jatuh tempo. Betul, Bu? Betul katanya. Dari mana datangnya kecewa? Dari mana datangnya cinta? Dari FB turun ke WA. Dari mana datang kecewa? Pas jumpa mukanya beda. Semua gara-gara mata. Laki, walaupun laki tak datang, tapi tolong nanti share link video ini di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Laki kebetulan suka pula menonton dracin. Drama Cino. Gara-gara mata masuk ke otak. Akhirnya dia mau bininya macam Cino. Padahal bininya kaliang. Dipaksanya bininya kau mesti putih macam dracin ini. Terpaksalah pakai dempul 3 inci. Tak usahlah kita teruskan ya. Pergi ke pengajian, mata sebelah biru, sebelah hijau. Disangka Pak Kapolresta KDRT, rupanya salah pakai makeup. Dan itu tidak terjadi di cinta. Ini hanya terjadi di planet Mars, Merkurius, Neptunus. Makeup membuat naik. Pipi naik. Dagu naik. Hidung naik. Itu arti make up. Iko apa namanya? Apa nama kau? Iko pun naik. Naiknya hanya sebulan. Sesudah sebulan turun balik. Iko turun balik. Iko turun balik. Iko turun balik. Makanya nanti kalau menikahkan anak, perhatikan betul. Karena banyak kejadian waktu sedang duduk mau sungkem itu. Ayah, engkaulah yang sudah mendidik kami. Si ibu itu pun mau meluk anak. Menangis. Inya menangis, uang golak. Jadi apa? Bulu lopeh. Ustaz kok tahu? Gara-gara itulah aku menengok kok. Kadang terpikir saya mau ceramah pakai kacamata hitam ini ya. Tapi takutnya nanti disangka orang pula awak artis kan. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menengok boleh, tapi yang dipikirkan adalah apa yang kita bawa untuk akhirat. Dibangun rumah lebih besar dari Masjid Ar-Rahman. Ingat, rumah besar tinggal, mobil besar tinggal, bini besar. Ustadz janganlah menyindir-nyindir Pak Ustadz. Kami ini sudah diet Pak Ustadz. Sebesar apapun engkau, ingatlah Allah lebih besar. Itu untuk menyenangkan hati orang yang gagal diet. Hai suami.